Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Fawaz Azizi dengan NIM 1931501157. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi. Kelompok kelas saya FA dengan dosen pengampun Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, ME, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Pada kali ini, saya akan membahas dan mengulas materi pada pertemuan ketiga, yaitu lingkungan eksternal perusahaan, di mana di sini akan dibahas analisis industri dan pesaing, serta tujuannya diterangkan materi ini adalah untuk menjelaskan definisi lingkungan pesaing, nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga, di sini jelaskan juga pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Di sini diterangkan tentang daya tawar pemasok, kemudian daya tawar pembeli, kemudian ancaman masuknya pendatang baru dari luar atau hambatan-hambatan masuk berupa ancaman substitusi yakni yang ditimbulkan oleh industri yang memproduksi barang dan jasa pengganti. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang intensitas persaingan antara perusahaan yang telah ada di pasar. Kemudian yang keempat, menguraikan klaster dan konsep persaingan terkini. Peta ekonomi dunia saat ini didominasi oleh klaster-klaster, yaitu konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling dalam suatu bidang ini berkaitan. Oke, kemudian saya akan menerangkan tentang definisi lingkungan bisnis. Istilah lingkungan bisnis ini memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan, usaha, atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi. Di luar organisasi, bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Menurut Wilson, tahun 1992 mengemukakan bahwa lingkungan bisnis ini memiliki 3 konsep yang luas. Yang pertama, fakta objektif realitas yang diukur dan didefinisikan. Yang kedua, fakta subjektif merupakan karakteristik khusus tergantung dari interpretasi dan persepsi individu. Kemudian yang ketiga, pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi untuk menganalisis lingkungan organisasinya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, kaidah lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, misalnya terhadap pasar, teknologi, dan tenaga kerja. Yang kedua, aktivitas operasional seperti peluncuran produk baru, rekrutmen staf, dan kajian teknologi. Manufaktur membutuhkan identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perusahaan dalam rangka untuk memastikan kesuksesan bisnis. Kemudian yang ketiga, laba dan organisasi yang baik merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Kemudian yang keempat, rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perusahaan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Yang pertama itu, lingkungan umum meliputi sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi.
Yang kedua, lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Yang ketiga, lingkungan operasi atau disebut juga dengan operating environment juga disebut sebagai lingkungan kompetitif atau tugasnya terdiri atas faktor-faktor dalam situasi kompetitif yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Yang keempat, pesaing yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Yang kelima, tenaga kerja menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Yang keenam itu ada pemasok. Pemasok sendiri merupakan perorangan atau perusahaan atau bisnis yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas lain. Yang ketujuh ada pelanggan. Pelanggan adalah orang yang menjadi pembeli produk dan telah dibuat oleh dipasarkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedelapan ada kreditur, adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan. Kemudian analisis lingkungan bisnis. Kekuatan lingkungan atau disebut dengan PEST, Political, Economic, Sosial, dan Teknologi, menjadi LIPESTC, ditambahkan dengan legal, ecological, dan kompetitif. Yang pertama itu ekonomi. Dalam sektor ekonomi ini, informasi yang diperlukan adalah yang berhubungan dengan kecenderungan dalam pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, gaji dan upah, devaluasi, tingkat pendapatan masyarakat, dan tidak ketinggalan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran produk dari organisasi publik dan non-profit, misalnya alumni perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini yang memengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan etnis. Yang ketiga, politik dan hukum. Keluhan-keluhan yang dilontarkan melalui berbagai seminar dan media massa, media sosial tentang adanya lembaga-lembaga publik dan non-profit yang kurang kompeten hampir tidak pernah berhenti. Bahkan para manajer dari organisasi-organisasi itu biasanya dituntut untuk tetap terbuka dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Harus tunduk kepada hukum, peraturan, dan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Ini kembali digalakkan melalui good governance. Kemudian yang keempat ada teknologi. Teknologi adalah yang banyak berpengaruh terhadap ketidakseimbangannya organisasi. Ia adalah unsur yang paling dinamis, yang memaksa para pengambil keputusan untuk terus-menerus memantau perkembangan serta dampaknya yang menggantungkan dan ada yang merugikan, serta melihat aspek mana dari teknologi itu yang langsung berpengaruh pada yang tidak. Kemudian yang kelima, faktor demografi. Hal penting yang harus diperhatikan perusahaan menyangkut faktor demografi ini diantaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, percampuran etnis, dan distribusi pendapatan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang metode analisis lingkungan bisnis. Pertama, analisis PEST. Analisis PEST ini membantu menyusun gambaran yang komprehensif mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek dan membantu seorang manajer perusahaan maupun pemimpin organisasi untuk menyusun gambaran yang logis mengenai lingkungan mereka. Kemudian yang kedua, alat analisis dartboard menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Kemudian ada kategori analisis lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama, untuk tujuan analisis, Price dan Robin 2003 membagi lingkungan eksternal menjadi 3 kategori, yaitu pertama lingkungan terpencil atau remote environment seperti politik domestik dan global serta faktor teknologi dan sosial. Kedua, lingkungan industri, environment industri atau kekuatan kompetitif, competitive force. Yang ketiga, lingkungan operasi, operating environment yang terdiri atas gabungan grup dari penyedia bahan baku dan konsumen. Analisis struktur kekuatan persaingan 5 Force Model oleh Porter pada tahun 1985. Yang pertama, persaingan antar persaingan dalam industri yang sama. Menurut Porter, faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentra kekuatan persaingan. Misalnya dalam industri minuman, Coca-Cola bersaing dengan Pepsi, teh botol Sostro, dan Limun. Dalam industri telepon seluler, Nokia bersaing dengan Samsung, Sony, Motorola.
Intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan industri. Kedua, biaya tetap dan biaya penyimpanan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Kemudian, yang kedua, ancaman masukan pendatang baru. Sebuah perusahaan tertarik untuk terjun ke dalam suatu industri bila industri tersebut menawarkan keuntungan return yang tinggi. Contohnya, masuk ke Lion Air dalam industri maskapai penerbangan Indonesia telah mengguncangkan dominasi Garuda Indonesia Airways, sekaligus juga mengundang pendatang baru seperti Adam Air, Batavia Air, Air Asia untuk memasuki industri yang sama. Yang ketiga, ancaman barang substitusi. Barang substitusi merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Misalnya, kartu American Express dapat digantikan oleh Travelers, Cekui Books, dan kartu kredit. Lebih jauh, ancaman barang substitusi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, harga relatif dalam kinerja barang substitusi, relative price performance of substitutes. Kemudian kedua, biaya mengalihkan ke produk lain, switching costs. Yang ketiga, kecenderungan pembeli untuk mensubstitusi, buyer propensity to substitute. Yang keempat, daya tawar pembeli konsumen. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan tawar pembeli. Faktor tersebut antara lain pangsa pembeli yang besar, kemudian biaya mengalihkan ke produk lain yang relatif kecil, kemudian banyaknya produk substitusi atau daya tawar pembeli menjadi rendah jika tidak terdapat barang substitusi, sehingga mau tidak mau pembeli hanya mempunyai satu produk. Kemudian yang kelima, daya tawar penyediaan input atau pemasok. Penyedia input mempunyai daya tawar yang tinggi bila perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penyedia bahan baku bagi perusahaan lain yang membutuhkan inputnya. Artinya, penyedia input memonopoli harga maupun kuantitas barang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tidaknya kekuatan daya tawar penyedia input pemasok. Pertama, industri pemasok didominasi hanya oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, produk pemasok hanya memiliki sedikit pengganti barang substitusi. Ketiga, pembeli bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pembeli. Cluster merupakan konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang muncul kemudian menjadi jaringan atau network yang disebut sebagai kawasan industri, industrial district. Pengaruh cluster terhadap kompetisi global. Yang pertama, peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu. Cluster mendorong arah dan langkah inovasi. Kemudian, cluster juga menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis, yang mana pada gilirannya akan memperkuat cluster itu sendiri dengan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan termasuk teknologi informasi yang maju begitu pesatnya, berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, kompetisi dewasa ini menjadi begitu ketat dan dinamis. Menurut Porter 1998, peta ekonomi dunia saat ini didominasi oleh cluster-cluster, yaitu konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berkaitan dalam suatu bidang tertentu. Cluster mencakup susunan dari industri yang berkaitan dengan entitas lainnya yang penting dalam kompetisi. Misalnya, cluster California Wine di Amerika Serikat. Entitas pendukung yang ekstensif meliputi pemasok, stok anggur, pelengkapan irigasi dan panen, teknologi irigasi, fasilitas proses wirens, institusi pendidikan, penelitian dan perdagangan, sampai klaster turisme dan kluster makanan. Baiklah, itulah beberapa pemaparan materi dari saya. Apabila ada pihak-pihak yang tersinggung maupun disengaja atau tidak disengaja oleh saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi.